memang tak pernah lepas dari misteri. Apalagi sebagian besar bumi yang kita duduki ini adalah lautan. Lalu dikatakan dalam kehidupan modern dan alat-alat super canggih seperti sekarang, lautan baru terjamah kurang dari 10% saja. Dan pada video kali ini, kami akan membahas soal teori-teori kecelakaan yang ada di lautan, tepatnya di daerah Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda dikenal sebagai wilayah lautan paling angker karena banyaknya kecelakaan kapal laut maupun pesawat di sana. Kebanyakan tidak bisa dijelaskan penyebab kecelakaannya. Itulah mengapa perairan ini begitu menakutkan dan memunculkan banyak teori dari yang ilmiah sampai yang berdasarkan legenda. Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di lautan Samudra Atlantik. Sudut-sudut dari segitiganya adalah Miami di Florida, San Juan di Puerto Rico, dan Pulau Bermuda sendiri. Segitiga Bermuda bukanlah nama resmi wilayah tersebut. Namanya muncul karena ulah para penulis saat itu. Salah satunya adalah Vincent Gaddis, yang menulis artikel berjudul The Deadly Bermuda Triangle di majalah Argosy. Dalam artikel itu, ia menyebut kalau kecelakaan Flight 19 adalah salah satu dari sekian banyak kecelakaan aneh di daerah tersebut. Daerah yang sekarang kita kenal sebagai Segitiga Bermuda, yang luasnya dipercaya sekitar 1,3 juta kilometer persegi sampai 3,9 juta kilometer persegi. Beberapa kecelakaan di Segitiga Bermuda adalah Flight 19 dan USS Cyclops. Selama kurang lebih dari 1 abad terakhir saja, 600 orang dilaporkan hilang dan tewas di perairan yang kerap juga disebut dengan segitiga setan itu. Beberapa teori pun mencuat, karena sebagian kasus menemui jalan buntu untuk mengungkap penyebab kecelakaannya. Berikut beberapa teori terkait kecelakaan-kecelakaan tersebut. Yang pertama ada hal-hal misterius. Ini memang teori yang suka dipercaya, namun paling banyak disukai dan mungkin menjadi faktor kenapa kengerian wilayah ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang percaya di Segitiga Bermuda ada beberapa hal yang misterius. Yang pertama ada Atlantis. Ya, kisah peradaban Atlantis begitu fenomenal. Berbagai film sudah banyak yang mengangkat tema peradaban yang dipercaya hilang ke dasar laut ini. Kabarnya Atlantis berada di perairan Segitiga Bermuda. Ini tak lepas dari penemuan Bimini Road, yakni sebuah formasi batuan seperti jalan setapak di lepas Pulau Bimini di Bahama. Meskipun peradaban ini ada di zaman dulu, namun kabarnya teknologi mereka setara atau bahkan lebih canggih dari teknologi yang ada saat ini. Teknologi itulah yang dipercaya masih ada di Atlantis, tepatnya di Segitiga Bermuda yang bisa membuat kecelakaan pesawat dan kapal. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Jin, yang juga kabarnya ada di dasar laut di Segitiga Bermuda. Bahkan Dajjal juga kabarnya akan muncul dari tempat ini suatu hari nanti. Teori lainnya terkait monster laut. Salah satu monster laut yang paling sering disinggung adalah Megalodon, sejenis hiu dengan ukuran raksasa yang telah hidup sejak zaman dinosaurus. Makhluk ini dinyatakan sudah punah, namun sebagian orang berpendapat kalau makhluk ini masih ada dan berkeliaran di perairan Segitiga Bermuda. Lalu ada alien. Makhluk luar angkasa ini memang masih terus diperdebatkan sampai sekarang. Eksistensinya masih simpang siur. Apakah mereka benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Segitiga Bermuda kabarnya adalah tempat pangkalan UFO atau piring terbang yang sering dipakai alien. Mereka tidak mau diusik manusia, karena itulah pesawat atau kapal yang melintas kerap kali hilang secara tiba-tiba, mungkin diserang oleh alien. Lalu yang terakhir ada lorong waktu. Lorong waktu adalah sebuah pintu, lorong atau semacam yang dipercaya bisa membuat waktu menjadi tidak jelas. Orang yang masuk lorong waktu bisa menuju masa lalu ataupun masa depan. Bisa juga waktu membeku, di mana di waktu normal kita menganggap orang tersebut sudah hilang selama bertahun-tahun. Namun bagi orang tersebut baru beberapa hari, jam, menit, atau bahkan detik. Yang berarti bagi dirinya ia merasa tidak hilang, tapi masih berlayar seperti biasa. Lalu teori yang kedua adalah human error. Salah satu penyebab yang paling masuk akal dan mungkin dipercaya banyak orang adalah human error, alias kelalaian manusia itu sendiri. Seperti tidak cermat dalam menentukan kemampuan kapal hingga kelebihan muatan. Kecelakaan-kecelakaan di Segitiga Bermuda kabarnya hanya dibesar-besarkan karena jumlah kecelakaan di tempat ini tidak jauh berbeda dengan kecelakaan di wilayah lainnya. Bahkan sebenarnya wilayah ini cukup ramai dilalui kapal maupun pesawat. Laut Cina Selatan, Hindia Timur, Mediterania Timur, Laut Hitam, Laut Utara, dan Kepulauan Inggris juga memiliki kasus kecelakaan yang tak kalah banyak.
Bahkan menurut laporan WWF, itu merupakan laut-laut paling berbahaya di dunia, dengan jumlah kecelakaan kapal kargo terbesar dalam 15 tahun terakhir. Jadi, apakah lautan ini biasa saja atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan di sana? Lalu teori yang ketiga, ada kompas yang rusak. Di wilayah ini kompas sering tidak berfungsi secara semestinya. Ada sebuah anomali magnetik di daerah tersebut, seperti yang terjadi pada Columbus sekitar tahun 1492. Ketika dirinya akan mengakhiri perjalanan jauh menuju dunia barunya Amerika, Columbus sempat menyaksikan fenomena aneh di wilayah ini. Di tengah suasana laut yang terasa aneh, jarum kompas di kapalnya beberapa kali berubah-ubah. Padahal cuaca saat itu begitu baik. Memang kompas pada kawasan tertentu tidak bisa berfungsi dengan baik. Contohnya seperti daerah pegunungan Gurun Gobi. Kompas standar tidak dapat menunjuk ke utara. Hal ini ternyata juga berlaku di kawasan segitiga Bermuda. Karena itulah, navigasi kapal maupun pesawat jadi tidak jelas dan bisa menyebabkan kecelakaan. Lalu yang keempat, ada the Gulf Stream. Gulf Stream adalah arus aliran utama laut yang membentang dari Teluk Meksiko ke Atlantik Utara melalui Selat Florida. Seperti sebuah sungai di dalam laut, arus aliran ini mengalir dengan kecepatan mencapai 2,5 meter per detik, sehingga baik kapal laut maupun pesawat yang jatuh atau melakukan pendaratan darurat dapat terbawa arus berkilometer jauhnya. Ini mungkin penjelasan untuk kasus-kasus kecelakaan di mana puing-puing kapal maupun para korban tidak dapat ditemukan. Lalu yang kelima, ada cuaca ekstrim. Cuaca di segitiga Bermuda sangatlah ekstrim dan tidak mudah ditebak. Cuaca tropis di segitiga Bermuda setiap tahunnya dapat menjadi sangat berbahaya, di mana udara hangat dan udara dingin bertemu menyebabkan badai yang mengerikan. Maka segitiga Bermuda bukanlah tempat yang dapat dianggap remeh baik untuk kapal ataupun pesawat. Badai kategori apapun yang terjadi di sini dapat menyebabkan kapal-kapal yang berlayar hancur dan pesawat yang terbang terseret masuk ke pusat badai dan tenggelam ke dalam lautan. Lalu yang keenam, ada gas metana. Teori ini muncul karena banyaknya gas metana yang ditemukan di perairan segitiga Bermuda. Berdasarkan penelitian, gelembung gas metana dapat mengurangi kepadatan air, sehingga mengurangi daya apung kapal. Inilah yang menyebabkan kapal-kapal tiba-tiba tenggelam. Namun tidak sedikit yang menentang teori ini, dikarenakan kadar gas metana di segitiga Bermuda tidak sebanyak di wilayah perairan yang lain, dan juga kadarnya tidak beresiko untuk menenggelamkan sebuah kapal. Lalu yang ketujuh, ada awan pembunuh. Para peneliti menemukan bahwa terdapat awan pembunuh yang berbentuk heksagonal. Awan ini dijuluki demikian karena pola cuaca yang dihasilkan oleh awan ini adalah cuaca buruk yang berbahaya. Awan ini mampu menciptakan angin mengerikan dengan kecepatan mencapai 170 mil per jam. Awan pembunuh diduga menjadi penyebab utama hilangnya pesawat dan kapal yang melintas di kawasan segitiga Bermuda. Lalu yang kedelapan, ada batu pemecah. Sebuah tim peneliti menggunakan pemetaan sonar untuk membuat gambar sebagian dasar laut yang diselimuti misteri ini selama berabad-abad. Pemetaan sonar dilakukan dengan memetakan gelombang suara ke dalam dasar laut dalam bentuk gambar dari bawah permukaan. Menggunakan teknik ini, tim peneliti berhasil mengungkap fakta terbaru bahwa Bermuda sebenarnya adalah puncak gunung laut yang sangat besar. Tinggi gunung itu adalah 4.000 meter dan menancap di tengah Samudra Atlantik. Diperkirakan gunung itu terbentuk setelah letusan vulkanik terjadi pada fase awal munculnya Atlantik. Seiring waktu, gunung itu terus tumbuh membesar sampai menjulang tinggi di atas permukaan laut. Ketika gunung itu punah 30 juta tahun yang lalu, angin dan hujan mengikisnya hingga menjadi dataran tinggi, dan pada saat permukaan air laut naik mengikuti zaman es, sisa dataran tinggi itu membentuk sebuah pulau kecil di atas sebuah gunung laut yang terisolasi yang sekarang disebut Bermuda. Pemetaan sonar juga menunjukkan Bermuda sekarang dikelilingi oleh terumbu karang yang telah berevolusi menjadi senjata mematikan. Terumbu karang itu telah berkembang menjadi breaker atau batu pemecah. Breaker ini terbentuk oleh akumulasi alga dan cangkang jutaan moluska kecil yang telah membatu. Secara bersama-sama, formasi terumbu karang itu membentuk struktur batu kapur besar yang bisa tumbuh hingga 12 meter dari dasar laut. Batu kapur itu terkadang muncul di permukaan saat ketinggian air laut dalam posisi rendah. Breaker ini lebih keras dan kadang lebih tajam dari batu karang yang mengelilinginya. Begitu keras dan tajamnya, breaker ini bisa melubangi lambung kapal dan menyebabkan tenggelam dalam waktu singkat.
Strand Smith dari Museum Sejarah Alam di Bermuda mengatakan breaker terlihat jelas ketika ada gelombang saat terjadi badai. Namun breaker ini lebih berbahaya pada saat cuaca tenang karena hampir tak terlihat sama sekali. Itulah teori-teori terkait kecelakaan di segitiga Bermuda. Semoga dapat menambah wawasan kita. Entah itu teori ilmiah ataupun teori akan hal-hal gaib yang kalian yakini, kami kembalikan lagi pada kalian karena dunia memang penuh misteri. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Kami Sobat Pedia dan terima kasih.